Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang modul 3, yaitu terkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 3 KB1, yaitu gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD. A. Pengantar. Keterkaitan antar mata pelajaran di SD harus didasari pemahaman karakteristik tiap mata pelajaran agar hubungan tersebut terjadi secara alami dan bermakna. Karena siswa berpikir secara holistik, keterkaitan alami ini akan membantu mereka belajar lebih wajar sesuai perkembangan dan kebutuhan mereka di masa depan. Selanjutnya ada B, gambaran umum, hakikat, dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Latar belakang masalah. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan nama dan orientasi, dipengaruhi oleh suatu situasi politik. Tujuan utamanya tetap membentuk warga negara yang baik, namun isi pembelajaran cenderung menekankan hafalan dengan pendekatan yang politis dan metode pengajaran yang satu arah. Agar lebih efektif, PKN perlu pembaruan dalam isi, pendekatan, dan metode pengajarannya yang mendorong siswa berpikir secara kritis dan belajar secara kolaboratif serta demokratis. Yang nomor 2 itu ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan seperti berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam meningkatkan isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan cenderung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan berkembang secara positif dan demokratis, membentuk diri sesuai karakter masyarakat Indonesia, serta berinteraksi dengan bangsa lain di Indonesia dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada C, hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Di situ ada yang pertama, ada hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang bertujuan mengembangkan jati diri mahasiswa sebagai calon pendidik dan warga negara Indonesia yang berkarakter, cerdas, terampil, dan berperilaku sesuai moral Pancasila. Tujuan utamanya itu meliputi yang pertama, memberikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Yang kedua, membentuk pola pikir dan watak ke Indonesia. Yang ketiga, menanam nilai-nilai moral Pancasila. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran untuk mempertahankan nilai moral Pancasila dengan keterbukaan terhadap nilai luar yang selaras. Ya, ada yang seterusnya, ada memotivasi perilaku sesuai moral dan norma Pancasila dan mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan mencintai bangsa. Yang kedua itu ada karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang Pancasilais, beriman, karaktis atau kritis, bertanggung jawab, serta memiliki pandangan global. PKN mengembangkan sikap kosmopolitan di mana warga negara mampu berpikir global dan bertindak lokal. Di situ terdapat konsep dasar PKN, yaitu yang terdiri dari sadar hukum atau melek hukum, bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa atau melek politik, adapun berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan cinta tanah air. Selanjutnya ada paradigma baru PKN. Di situ terdapat 3 paradigma ya. Yang pertama ada A. Civis Intelligence, yaitu kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Yang kedua ada civis responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga ada civis participation, atau kemampuan berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kompetensi PKN. Di situ terdapat 3 kompetensi. Yang pertama itu ada pengetahuan kewarganegaraan, yaitu memahami tujuan pemerintahan, struktur dan fungsi pemerintahan, serta hubungan internasional. Yang kedua ada keterampilan kewarganegaraan, yaitu kemampuan mengambil keputusan, mengevaluasi isu, mengambil sikap, membela posisi dengan argumen.
membela argumen dengan kritis, menyampaikan informasi dan membangun konsensual. Selanjutnya ada yang ketiga itu karakter kewarganegaraan. Menjadi warga negara mandiri, kritis, aktif dalam masyarakat, memahami peran dan tanggung jawab, menghayati nilai-nilai moral, demokrasi, HAM, dan nasionalisme. Yang terakhir ada D, bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran SD. Pendidikan kewarganegaraan itu menggantikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kurikulum 2006 dengan landasan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Di situ terdapat fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan. Yang A itu pendidikan nilai dan moral Pancasila. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk sikap patriotisme di antara siswa. Pendidikan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai moral serta mempengaruhi sikap mereka. Yang B itu ada pendidikan politik. Pendidikan politik ini mengajarkan hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Pendidikan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif serta menghargai aparat pemerintahan. Yang C ada pendidikan kewarganegaraan. Mendorong siswa memahami fungsi dan peran mereka sebagai warga negara. Diharapkan siswa untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka serta mengamalkan dengan baik. Dan yang D ada pendidikan hukum dan kemasyarakatan, memberikan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan ini juga membantu siswa memahami peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan modul 3 KB2. Di modul 3 ini dan KB2 ini saya akan membahas yang pertama keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan bagaimana keterkaitan itu terjadi. Dan kedua, konsep pembelajaran terpadu. Dan yang ketiga, pembelajaran terpadu dalam pendidikan kewarganegaraan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan bagaimana keterkaitan itu terjadi. Perlu diketahui, ada 3 keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dan IPS, yaitu yang pertama, pemahaman identitas nasional dan sejarah. Jadi itu di sini tuh pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan patriotisme. Sedangkan di IPS juga memberikan konteks sejarah dan budaya mendasari identitas nasional. Lalu yang kedua adalah berpartisipasi sosial dan struktur sosial, yakni PKN mendorongkan keterlibatan sosial dalam kegiatan sosial dan politik, sedangkan IPS memberikan pemahaman tentang struktur sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga siswa dapat berpartisipasi lebih efektif. Lalu yang terakhir yang ketiga, menyelesaikan masalah sosial dan bertanggung jawab. Terjadi fenomena sosial. Dalam menyelesaikan masalah, PKN menanamkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Dan PKN ini juga menekankan tanggung jawab sebagai warga yang baik. Sementara di IPS, dalam menyelesaikan masalah sosial, yakni menyediakan alat analitis untuk memahami dan menyesuaikan isu-isu sosial. Sedangkan tanggung jawab IPS, yakni memberikan pemahaman tentang fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, PKN dan IPS ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang bagaimana terjadinya warga negara yang baik dan memahami dinamika sosial dan sekitarnya. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa siswa tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, akan tetapi juga siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua ialah konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu adalah dalam pendidikan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini memungkinkan juga siswa untuk belajar dengan lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyatanya. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri pembelajaran terpadu? Ciri-ciri pembelajaran terpadu ada 4, yakni yang pertama interdisipliner. Jadi, interdisipliner itu memberikan pengalaman belajar yang komprehensif.
Lalu yang kedua, kontekstual, yaitu merancang pembelajaran agar lebih relevan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Lalu yang selanjutnya 3, studying center, yakni menekankan berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar dengan guru sebagai fasilitator. Lalu yang terakhir ialah menyelesaikan masalah. Jadi mendorong siswa untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, manfaat pembelajaran terpadu. Apa saja manfaat pembelajaran terpadu? Manfaat pembelajaran terpadu yakni memperluas wawasan, yang dimana siswa mendapatkan pemahaman yang luas tentang materi pembelajaran. Lalu ada meningkatkan kreativitas, yakni mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif dan mengembangkan solusi inovatifnya. Lalu selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial, yakni meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan komunikasi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah memotivasi belajar, memungkinkan pembelajar menjadi menarik dan relevan, sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu pembelajaran terpadu dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dan pelajar terpadu ada dua konsep yang saling mendukung dan menciptakan pengalaman belajar dan komprehensif dan bermakna bagi siswa. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki tujuan, yakni membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Sedangkan komponen utamanya ialah pendidikan kewarganegaraan menanamkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan menghargai terhadap nilai-nilai kebinekaan. Selanjutnya, pembelajaran terpadu memiliki pendekatan, yakni mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan. Selanjutnya, keterkaitan dan implementasi. Yang pertama adalah integrasi materi. PKN dapat diintegrasikan sebagai mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan sosiologi untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Contohnya memahami sejarah perjuangan kemerdekaan sebagai bagian dari identitas nasional. Lalu yang kedua adalah proyek kolaboratif. Yakni siswa dapat diajak untuk mengerjakan proyek bersama dan berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan seperti membuat kampanye tentang hak asasi manusia atau melakukan penelitian tentang kondisi sosial di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian masalah nyata, yang menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contoh diskusi tentang meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemilihan umum dan kegiatan sosial. Lalu yang keempat adalah pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan bekerja sama melalui aktivitas kelompok dan diskusi kelas. Dan lalu yang kelima adalah penilaian autentik, yang menggunakan metode pembelajaran mencerminkan pemahaman dan keterampilan siswa secara menyeluruh seperti presentase, proyek, debat, dan laporan tulisan. Dengan menggabungkan PKN dan pembelajaran terpadu, siswa tidak hanya memahami teori tentang, dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata, menciptakan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Baiklah, itulah penjelasan KB2 untuk mendalami keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Penjelasan pembahasan kegiatan belajar 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan belajar 3 tentang hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Sebagaimana telah diutarakan bahwa bidang studi pendidikan kewarganegaraan ini selain memiliki hubungan dengan mata pelajaran IPS, bidang studi ini juga telah mengandung elemen-elemen untuk dipadukan atau memiliki kemungkinan untuk disajikan secara terpadu. Dengan memperhatikan karakteristik anak, maka pembelajaran yang menggunakan pendekatan ini amatlah tepat karena hal ini akan membantu siswa memperoleh pengetahuan secara utuh dan melakukan tugas-tugasnya sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan tahun 1994 yang memungkinkan dikaitkannya mata pelajaran atau bidang
studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran dan bidang studi lainnya. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dengan mata pelajaran IPS, tetapi juga dengan mata pelajaran lainnya atau bidang studi-studi seperti pendidikan agama, matematika, IPA, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan kerajinan tangan dan juga kesenian. Untuk melaksanakan keterkaitan tersebut, ada berbagai pendekatan yang dapat kita gunakan, seperti contohnya pendekatan yang bersifat intra atau connected dan juga pendekatan yang bersifat inter atau lintas atau webbed dan integrated. Dalam melaksanakannya, kita harus melakukan perancangan dan penyusunan atau pengembangan satuan pelajaran sebagaimana mestinya. Suatu pembelajaran atau menyusun skenario pembelajaran. Satuan pelajaran tersebut mencakup antara lain nama mata pelajaran, kelas dan catur wulan, tema atau topik, serta pokok-pokok bahasan atau konsep, waktu atau pertemuan juga. Kemudian dilakukan tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian baik menyangkut proses maupun produk, sebagaimana juga dilakukan dalam pembelajaran lainnya. Itulah tadi pembahasan dari modul 3. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.